Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Kali ini Pos Berita ID merekomendasikan satu film seru untuk kalian tonton yang berjudul Real Steel. Film yang terbit pada tahun 2011 ini mengusung cerita tentang masa depan ketika petinju manusia digantikan oleh para robot. Tinju robot ini kemudian menjadi olahraga yang sangat populer di masa itu. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjut ke alur cerita filmnya. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami agar dapat berkembang dan memberikan cerita film seru selanjutnya dengan cara klik subscribe, like, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Berlatar pada tahun 2020 di mana olahraga tinju telah mengalami banyak perubahan dan film kemudian berfokus kepada seorang pria bernama Charlie Kenton. Charlie ini adalah seorang mantan legenda tinju yang kini hidupnya mulai terpuruk, di mana Charlie selalu kalah dalam pertandingan tinju robot dan memiliki banyak hutang. Pada hari itu, di sebuah acara Pekan Raya San Leandro County, Charlie mencoba menantang seorang lelaki bernama Ricky untuk taruhan, di mana Charlie yang menginginkan robotnya bernama Embus bisa melawan banteng milik Ricky. Let's do it. Fella, ain't it? Look at that, he's getting all kung fu. Lick thunder. I got more for you, big fella. We're just getting started. Pada pertarungan itu seharusnya robot Charlie yang bernama Embus bisa memenangkan pertandingan. Namun Charlie yang ceroboh membuat banteng milik Ricky berbalik menghajar Embus dan menghancurkannya. Sehingga kekalahan Embus pun membuat Charlie harus membayar $20.000 kepada Ricky. Namun sebelum acara itu selesai, Charlie kemudian berniat untuk melarikan diri. Akan tetapi dua orang tak dikenal menghampirinya dan memberi kabar bahwa mantan istrinya bernama Caroline telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Charlie harus hadir di pengadilan untuk mengurus hak asuh anaknya yang bernama Max. Charlie kemudian menghadiri sidang dan bertemu dengan saudara mantan istrinya yang bernama Debra yang menyayangi Max dan ingin mendapatkan hak asuh atas anak laki-laki saudaranya itu. Di dalam ruang sidang, Charlie yang mengetahui suami Debra adalah orang kaya, ia pun berspekulasi untuk menelpon pengacaranya. Saat di luar sidang, suami Debra yang bernama Marvin tiba-tiba mendatangi Charlie untuk melakukan negosiasi. Marvin pun menawarkan akan memberikan $50.000 jika Charlie bersedia memberikan hak asuh anaknya kepada Debra. Charlie yang kondisi perekonomiannya lagi terpuruk dan terlilit banyak hutang kemudian mengatakan kepada Marvin, jika ingin mendapatkan Max, kamu harus membayar $100.000. Untuk menyenangkan hati Debra, Marvin pun kemudian menyetujuinya, lalu memberikan $50.000 kepada Charlie sebagai uang muka, dan sisanya lagi akan diberikan kepada Charlie setelah Marvin dan Debra pulang dari liburan mereka, dan Max akan dititipkan kepada Charlie untuk sementara waktu. Setelah kesepakatan itu ditandatangani, Max kemudian diantar oleh Marvin dan Debra ke tempat tinggal Charlie. Inilah pertama kali Max bertemu dan berbicara dengan ayahnya. Lalu tak lama kemudian, Belly datang memberitahu kepada Charlie bahwa robot pesanannya telah datang. Charlie pun mengeluarkan uang yang diberikan oleh Marvin sebelumnya, sehingga Max mengetahui kelakuan Charlie yang menukarnya dengan uang. Max pun kemudian marah kepada Charlie dan meminta untuk mengembalikan uang itu, walaupun hanya setengahnya. Akan tetapi Charlie sudah menghabiskannya untuk membeli robot bernama Noisy Boys. Di dalam gedung tempat latihan tinju, Charlie, Belly, dan Max kemudian membuka paket yang berukuran besar. Dan inilah dia robot Noisy Boys. Awalnya Charlie sempat bingung untuk mengoperasikan robot pesanannya itu. Right, left, uppercut. Namun Max mencoba memberikan perintah dengan bahasa Jepang, sehingga robot Noisy Boys itu bergerak. Belly yang sebagai mekanik kemudian memprogram ulang robot Noisy Boys dengan bahasa Inggris, agar nantinya dapat digunakan oleh Charlie.
Petualangan Charlie kemudian dimulai kembali untuk membawa robot Noisy Boys ke arena tinju. Namun kali ini Charlie melakukan perjalanannya bersama Max anaknya yang bersikeras untuk ikut bersamanya. Saat tiba di sebuah arena tinju robot, Charlie kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Finn. Charlie kemudian meminta kepada Finn agar mendapatkan lawan untuk Noisy Boys di arena tinju robot. Finn akhirnya menawarkan kepada Charlie agar Noisy Boys berhadapan dengan Midas, yaitu robot yang paling kuat di arena tinju. Kepopuleran Noisy Boys dalam dunia tinju robot membuat cukup banyak penonton yang mendukungnya, bahkan bertaruh untuk robot milik Charlie itu. Saat pertandingan dimulai, robot Noisy Boys yang dikendalikan oleh Charlie sempat mendominasi di awal pertandingan. Namun Midas terus bertahan dan melakukan serangan balik kepada Noisy Boys. Dan akhirnya Midas menjadi pemenang setelah menghancurkan robot Noisy Boys. Kekalahan Noisy Boys di malam itu membuat Max memarahi Charlie. Max kemudian mengungkapkan bahwa Charlie tidak becus saat mengendalikan robot Noisy Boys. Hal itu membuat Charlie semakin kesal sehingga mereka berdua bertengkar. Karena tidak memiliki robot lagi, Charlie kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat barang bekas, di mana Charlie berniat untuk mencari spare part yang bisa digunakan untuk memperbaiki robot Noisy Boys yang rusak. Saat Charlie menelusuri tempat barang bekas, Max tiba-tiba terpleset dan hampir jatuh ke dasar jurang. Untungnya baju Max tersangkut di sebuah tangan robot yang tertimbun oleh tanah. Charlie kemudian datang dan segera menarik tangan Max kembali naik ke atas. Max yang merasa penasaran dengan tangan robot itu kemudian meminta bantuan kepada Charlie untuk menggali dan mengangkat robot yang masih utuh itu. Namun Charlie menolaknya karena merasa robot itu tidak bisa digunakan lagi. Sehingga Max menggali tanah dan mengangkut robot itu selama semalaman sendirian. Beberapa waktu kemudian, Charlie dan Max kembali ke tempat Belly. Charlie meminta kepada Belly untuk memperbaiki robot Noisy Boys yang telah rusak. Akan tetapi, Belly menolaknya karena sudah muak akan obsesi Charlie selama ini. Charlie pun kemudian meminta kepada Belly untuk memeriksa robot yang dibawa oleh Max. Saat Belly memeriksa robot yang dibawa oleh Max dari tempat barang rongsokan, Belly menemukan teknologi canggih pada robot itu yang bisa meniru gerakan pemiliknya. Belly kemudian mengaktifkan robot itu dan menyambungkan ke sebuah perangkat agar bisa digunakan dengan remote control. Max kemudian membersihkan robotnya dan menemukan sebuah tulisan yang bernama Atom. Merasa robot itu bisa diandalkan, Max kemudian menemui Charlie dan mengatakan ia ingin Atom bertanding dalam tinju robot. Di saat itu, Charlie meremehkan robot bekas milik Max. Di suatu momen, Charlie dan Max mengunjungi sebuah tempat arena tinju robot WRB. Max melihat sebuah robot bernama Zeus yang tidak pernah terkalahkan. Max pun terobsesi agar robotnya yang bernama Atom bisa menjadi petarung yang kuat. Setelah dari arena tinju WRB, Charlie membawa Max untuk bertemu dengan Kingpin. Max kemudian menantang robot Kingpin untuk bertarung dalam 2 ronde dengan bayaran $500. Kingpin yang meremehkan robot milik Max kemudian menawarkan akan memberi $1.000 jika Atom bisa bertahan hingga akhir ronde pertama. Pertarungan perdana Atom melawan robot Kingpin yang bernama Metro kemudian dimulai. Max yang belum punya pengalaman dalam dunia tinju robot mengalami kesulitan saat menjalankan Atom. Sehingga robot Metro menghajar Atom sejak awal pertandingan. Tetapi Atom bisa bertahan hingga ronde pertama berakhir.
Kingpin yang tidak terima atas kekalahannya itu kemudian menaikkan taruhannya menjadi $2.000 jika Atom bisa menang pada ronde kedua, sehingga pertandingan dilanjutkan kembali. Max kemudian mengendalikan Atom dengan baik, sehingga Atom memberikan pukulan telak kepada Metro, hingga Metro mengalami error dan rusak parah. Kemenangan Atom dalam pertandingan tinju robot membuat Charlie dan Max semakin bersemangat. Max kemudian mulai mengupgrade Atom dan memasang pengenal suara milik Noisy Boys ke dalamnya. Lalu, Max meminta kepada Charlie untuk melatih Atom agar bisa menjadi lebih kuat. Hari demi hari, perjalanan Charlie dan Max yang membawa Atom ke berbagai pertandingan tinju membuat mereka mendapat banyak uang. Tak hanya itu, Atom pun menjadi terkenal karena tariannya saat memasuki ring tinju, yang menjadi ciri khas penghibur para penonton. Hingga akhirnya seseorang tertarik kepada Atom dan mengundang Charlie dan Max agar ikut dalam pertandingan tinju robot kelas dunia WRB. Tiba di arena tinju WRB, Charlie dan Max mulai mempersiapkan Atom untuk melawan robot yang bernama Twin Cities. Di saat itu, seseorang datang menemuinya untuk bertemu dengan Farah Lemkova, pemilik robot Zeus. Saat bertemu, Farah Lemkova berniat untuk membeli Atom senilai $200.000 untuk menjadikannya rekan latihan tinju bagi Zeus. Akan tetapi, Max menolak tawaran itu dan segera pergi dari mereka. Pertarungan tinju robot pun segera dimulai, dan inilah dia, robot Twin Cities melawan Atom. Setelah Atom berhasil menang pertandingan melawan Twin Cities, Max naik ke ring tinju dan mengambil mic dari tangan host, di mana Max menunjukkan tekadnya untuk menantang Farah Lemkova dan menantang sang juara tinju robot Zeus untuk melawan Atom, kapanpun dan dimanapun. Charlie dan Max kemudian menerima uang hasil dari pertandingan tinju robot, lalu segera meninggalkan arena tinju WRB. Namun, Ricky dan anak buahnya mendatangi Charlie untuk menagih hutang. Charlie yang enggan membayar hutangnya kemudian menonjok salah satu anak buah Ricky, kemudian mengajak Max melarikan diri. Namun anak buah Ricky berhasil menangkap Max sehingga Charlie pun menyerahkan diri kepada Ricky dan dihajar hingga uang mereka diambil semuanya. Setelah kejadian itu, Charlie yang merasa kasihan kepada Max karena sampai terlibat dalam urusan pribadinya, Charlie pun mengantarkan Max untuk dikembalikan kepada Debra dan Marvin. Saat itu Marvin ingin mengembalikan sisa uang kepada Charlie, $50.000 sesuai kesepakatan sebelumnya, namun Charlie menolaknya. Charlie juga memberikan pengertian kepada Max bahwa hidupnya akan lebih baik dan terjamin bila ikut bersama Debra dan Marvin. Di situ Max merasa marah dan kecewa kepada Charlie karena tidak memperjuangkannya sebagai anak semata wayangnya. Setelah berpisah dengan Max, Charlie merasa galau dan pulang menemui Belly. Charlie pun mencurahkan isi hatinya kepada Belly, sehingga Belly memberi nasihat kepada Charlie apabila kalian berdua saling membutuhkan satu sama lain. Setelah panjang lebar bercerita, Charlie pun menyadari kesalahannya dan pergi menemui Max. Charlie pun kemudian mengutarakan rasa penyesalannya kepada Max
bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Charlie pun mencoba mengajak Max untuk menyelesaikan pertandingan tinju robot melawan Zeus. Hari pertandingan Atom melawan Zeus pun tiba, di mana pertandingan robot yang berasal dari tempat rongsokan akan melawan robot elit yang kuat dan tak terkalahkan. Penonton yang ingin menyaksikan pertandingan ajang bergengsi itu sangat banyak. Di antaranya adalah Ricky dan Finn. Selain itu, Bayley juga hadir untuk menonton sekaligus mendukung Atom. Berbeda dengan Ricky yang mendukung Zeus, ia pun taruhan $100.000 dengan Finn bahwa Atom tidak akan bertahan hingga ronde pertama berakhir. Pertandingan Atom melawan Zeus akan berlangsung sebanyak 5 ronde. Challenger. Sejak awal ronde, Zeus mulai menghajar Atom sesuai dengan reputasinya. Namun, Atom mampu bertahan hingga akhir ronde pertama. Ricky yang menyadari kekalahannya itu berniat untuk melarikan diri. Tetapi, Finn dan anak buahnya mulai mengepungnya. Lanjut ke ring tinju, secara mengejutkan Atom ternyata mampu bertahan melewati setiap ronde demi ronde. Namun pada akhir ronde keempat, sistem koneksi pengendali Atom mulai mengalami kerusakan dan sistem yang masih berfungsi dengan baik adalah sistem peniru gerakan yang merupakan bawaan Atom. Max kemudian mengatakan kepada Charlie bahwa Atom bisa melanjutkan pertandingan dengan cara mengikuti gerakan. Max meminta kepada Charlie agar Atom dapat melawan Zeus dengan meniru gerakan Charlie. Watch me. Watch. Pada saat ronde kelima dimulai, Charlie yang berada di luar ring tinju mulai bergerak seolah-olah sedang bertarung melawan Zeus. Sementara itu, di dalam ring tinju, Atom mulai mengikuti gerakan Charlie. Atom terus bertahan dari serangan Zeus hingga mulai membalikkan keadaan. Bahkan Atom memberikan tinju terbangnya dan berhasil menumbangkan Zeus. Akan tetapi, sampai ronde kelima berakhir, Zeus mampu bertahan. Pada ajang pertandingan tinju robot bergengsi itu, Zeus tetap menjadi pemenang berdasarkan poin yang diperolehnya. Namun semua yang hadir dan menonton pertandingan itu merasa sangat terkesan dengan perjuangan Atom, Charlie, dan Max. Pada akhirnya, walaupun Zeus memenangkan pertandingan dan tetap mendapat gelar juara, yang berhasil memenangkan hati para penggemar saat pertandingan tinju robot adalah Atom. Dan film pun selesai.